Pemirsa, meski sudah tahap penyidikan, kasus dugaan penodaan agama yang dituduhkan kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang terus memantik polemik. Sebagian pihak bersikukuh tuduhan penodaan agama ini sudah selayaknya diproses hukum. Sebagian lainnya menilai sebagai fitnah. Sedikitnya sudah 20 saksi diperiksa penyidik Bareskrim Polri dari 2 laporan yang masuk terhadap Panji Gumilang, termasuk kasus dugaan penodaan agama. Penyidik juga meminta keterangan dari berbagai ahli, di antaranya ahli agama Islam, sosiolog, ahli bahasa, dan pakar informasi teknologi elektronika. Panji Gumilang pun akan dipanggil kembali sebagai saksi. Kita masih menyelesaikan pemeriksaan seluruh saksi ahli dulu. Kemudian kita juga menunggu hasil dari Laboratorium Forensik Polri. Ya, sebelum melakukan gelar perkara, kita akan melakukan pemanggilan terhadap saudara PG untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dulu. Nah, ditambah kita menunggu fatwa MUI, ya, yang merupakan petunjuk. Meski penyidik Polri sudah meminta fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, nyatanya hingga saat ini MUI belum menyampaikan fatwa penodaan agama Panji Gumilang. Nah, permintaan hukum itu sudah kami tuangkan dalam bentuk fatwa. Oleh karena itu nanti satu persatu sesuai dengan hasil penelitian kita, satu persatu dikeluarkan fatwanya. Maka apakah umpamanya melihat ketika ucapannya Al-Quran, umpamanya itu berbahasa Arab dari Nabi, Allah nanti tidak ngerti apakah termasuk itu penodaan agama. Kemudian ketika menafsirkan tafassahu fil majalis itu bukan soal renggangnya, tapi menafsirkan tidak menurut kaidah tafsir, itu bagian dari kesesatan. Kemudian termasuk tadi umpamanya perempuan yang tidak sah untuk jadi khotib, tapi umpamanya nanti dilaksanakan atau difatwakan atau diajarkan, itu nanti kita disebut dengan penyimpangan ke suatu yang syariah. Nah, itulah nanti kita keluarkan fatwanya masing-masing. Yang sudah keluar ada berkenaan dengan perempuan menjadi khotib Jumat itu tidak sah. Kalau itu sengaja dilakukan berarti memang dia melanggar dari syariat dan itu adalah bagian dari penyimpangan. Meski prosesnya tengah bergulir, pro dan kontra kasus tuduhan penodaan agama oleh Panji Gumilang juga tak kunjung berakhir. Benarkah ada pesanan tertentu dalam kasus dugaan penodaan agama oleh Panji Gumilang? Mabes kami berkait dengan hal itu karena dia ada laporan, Bang. Dia akan merespon laporan. Adapun laporan ini kami duga misalkan ada pesanan atau hal yang lain. Pesanan siapa? Itu kami tidak. Enggak, ini yang harus diluruskan, Bang. Tidak terlalu. Enggak, Anda harus ngomong jelas. Jadi gini. Pesanan, saya pelapor loh. Ya, saya pelapor loh. Ya. Anda jadi ngomong sebentar jadi dulu. Gini, sebentar dulu. Enggak, saya belum pesanan selesai. konotasinya itu tidak murni laporan kami. Sebentar dulu, saya belum selesai. Enggak, ini hati-hati juga loh. Iya, saya kan belum selesai. Anda buktikan. Oke, silakan. Saya belum selesai. Ya. Ini kan tadi bahasanya, Bang, dugaan, Bang. Bukan menuduh. Abang jangan mentafsirkan. Anda bilang bahwa ada pesanan ke polisi. Pesanan siapa? Ini saya menyampaikan dugaan, Bang. Enggak apa-apa, sampaikan biar polisi dengar. Jadi ini kita sebentar. Ramadan dulu, Pak Ramadan. Apa benar ini pesanan laporan polisi ini? Ya, kita menerima laporan polisi, tetapi kita menempatkan fakta. Pembuktian bukan hanya karena laporan, tetapi dari bukti-bukti yang kita analisis menggunakan scientific investigation. Tentu juga kita mengikut sertakan para ahli. Ya. Jadi bukan karena laporan, apalagi pesanan. Diusik dengan beragam delik, Panji Gumilang pun melawan balik. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata terhadap Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dan lembaga MUI ke PN Jakarta Pusat. Apa alasan Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas dan MUI? Hari ini kita melakukan gugatan yaitu terhadap Saudara Anwar Abbas dan turut tergugatnya MUI, ya, pusat. Secara ini perorangan, gugatannya perorangan, dan lembaganya turut tergugat. Ya. Lalu tepatkah gugatan dan serangan balik dari Panji Gumilang itu?
Panji Gumilang menggugat MUI itu salah alamat. Karena MUI itu tidak ada yang berpretensi atau punya keinginan untuk menuduh misalnya Panji Gumilang. Tetapi kan ini berawal dari pernyataan-pernyataannya yang kemudian menimbulkan kegaduhan, kontroversi dan lain-lain, ya, yang kemudian juga menciptakan suasana yang keributan ya antara mereka yang membela Islam yang sebenarnya dan mereka yang di dalam Al-Zaitun. Jadi maksud tentu Pak di Ihsan sini ini Majelis Ulama Indonesia ingin meluruskan bagaimana sih yang benar itu, dan itu sesuai dengan fungsi Majelis Ulama Indonesia sebagai himayatul umat. Sejak pemeriksaan perdananya hampir 2 pekan berselang, kasus dugaan penodaan agama oleh Panji Gumilang belum juga terang benderang.